Indonesia ada di mana? Not found. Not found. Tadi Ihsanuddin menyebutkan beberapa nama termasuk nama saya, jadi saya mau klarifikasi dulu. Yang dia maksud dengan teman-teman saya itu yang disebut sebagai teknokrat di era Orde Baru dan yang kemudian carry over ke dalam era reformasi itu. Itu yang dimaksud tuh. Kan itu disebut teman-teman saya, untung dia nggak bilang saya tuh. Karena saya memang nggak ada di situ. Saya menghindar dari situ tuh. Satu paket di dalam sejarah yang memang mendominasi dunia waktu itu adalah pikiran-pikiran neoliberal. Tapi saya bukan neoliberal, I am a liberal. Tapi kalau saya katakan saya Rocky Gerung adalah liberal, saya mesti kasih konteks. Kalau Anda bilang saya seorang liberal di Eropa, artinya Anda kanan, partainya konservatif itu, pro kapitalisme itu. Kalau di Amerika, liberal artinya kiri, yaitu mengupayakan social justice. Partai Demokrat itu liberal, Partai Republik itu yang neoliberal gitu. Nah kadang-kala di sini itu ditukar balikkan karena otaknya sungsang itu. Karena itu yang sering mesti saya bikin klarifikasi. Jadi kita kagum bahwa Ihsanuddin Nursi punya pengetahuan komprehensif bukan sekedar tentang metodologi ekonomi, tapi sejarah ekonomi. Itu yang penting sebetulnya. Yang nggak diajarkan di Fakultas Ekonomi itu atau di FISIP. Mengerti asal usul dari neoliberalisme dari tahun 44 ketika diadakan sidang di ya apa namanya itu yang kemudian menghasilkan Bretton Woods sampai sekarang soal Bitcoin kita nggak bisa lihat ada perdebatan bermutu di talk show tuh karena buta huruf semua tentang sejarah ekonomi itu. Jadi ini yang membedakan antara kami dan mereka, KAMI dan mereka. Yes. Walaupun saya dilarang bicara ilmiah, tapi akhirnya saya mesti balik ke situ dulu tuh. Tadi juga diucapkan orang yang namanya Francis Fukuyama itu. Seorang neolibtulen yang memanfaatkan pikiran Hegel untuk menerangkan bahwa dunia di tahun 90 terbaca di dalam judul bukunya The End of History. Dunia udah berakhir. Berakhir artinya diakhiri oleh kemenangan kapitalisme itu. The end of ideology, the end of macam-macam. Tetapi ada kata tambahan di dalam buku Francis Fukuyama, the end of history and the last man itu. Last man-nya adalah kapitalis itu. Kita mau itu KAMI juga mengajar bangsa ini dengan pengetahuan filosofi, legal reasoning, political economy. Karena bangsa ini buta huruf dengan itu. Istana tuh nggak tahu apa yang kita bicarain sekarang ini nggak ada gunanya, karena dia nggak ngerti. Yes. Jadi kalau sekarang kita merayakan 1 tahun KAMI dengan berita buruk yang diterangkan oleh 5 orang ini, kita justru harus gembira. Karena memang itu yang kita duga dari awal. Oh ini akan terjadi pemburukan. Karena 8 poin yang diterangkan oleh KAMI berlaku sekarang. Yang dikonstatasi oleh kami, mulai pemburukan ekonomi, pemburukan kehidupan kebudayaan, pemburukan birokrasi, semua sekarang menyatu. Sehingga masuk akal ketika kita bilang, ini adalah the end of history dari Jokowi. Itu intinya. Memang, karena itu mahasiswa betul, the end game itu memang sedang terjadi. Bukan karena voluntarisme kita, tetapi faktor-faktor sosiologi bergerombol untuk memastikan bahwa Indonesia sedang berada di ujung kehancuran. Itu sekarang pilihannya mau dicegah nggak kehancuran itu. Kita udah berupaya 1 tahun nggak bisa, jadi biarin aja kan. Logikanya begitu sebetulnya. Nah saya ingatkan sekali lagi bahwa tadi Francis Fukuyama akhirnya menyadari kekeliruan pikirannya itu. Karena itu kemudian dia tulis buku baru judulnya Disruptive, The Great Disruption, kekacauan besar gitu. Dengan satu proposisi tambahan di situ, saya mesti ingat lagi buku udah lama saya baca tuh. The Great Disruption
and the reconstitution of social order. Jadi orang yang neolib pun sekarang mengerti bahwa kehidupan sosial itu harus diucapkan kembali, direkonstitusi itu. Basisnya kesalahan modal, luluran pakai modal sosial. Iya. Jadi terlihat bahwa para pemikir besar pun setuju bahwa kita harus kembali pada kehidupan kesetaraan manusia, solidarity itu, dan itu yang jadi tema dari KAMI. Jadi sekali lagi kita bersekutu di sini dalam upaya untuk reconstituting the idea of justice. Karena inti dari kemerdekaan Indonesia adalah social justice. Itu yang nggak terlihat. Bahkan ditutupi di jembatan Pantai Indah Kapuk kemarin. Yes. Iya, ada sekelompok tokoh namanya Laskar Merah Putih. Laskar Merah Putih mau pasang bendera di Pantai Indah Kapuk, dihalangi, nggak boleh. Padahal sebetulnya Laskar Merah Putih ini juga tokoh-tokoh Cina, tokoh-tokoh Tionghoa yang mendirikan itu karena percaya bahwa persatuan Indonesia bisa disimbolkan dengan satu warna aja tuh, dengan dua warna merah putih tuh. Tapi dia dihalangi oleh aparat untuk masuk ke, bahkan hanya untuk menyeberang ke jembatan Pantai Indah Kapuk untuk pasang bendera merah putih nggak bisa, karena dianggap bahwa Pantai Indah Kapuk itu not found, bukan bagian dari Indonesia, Pak. Kan itu yang jadi tontonan kita untuk tahu bahwa memang pemerintah ini mengeksploitasi rasialisme supaya mudah dikendalikan kalau terjadi social unrest itu. Jadi bayangkan misalnya nih, Chinese community di dalamnya ada struktur yang berlapis-lapis, ada yang kaya banget, ada yang miskin banget tuh. Kalau saya pergi ke Singkawang, saya ketemu dengan orang Cina yang jadi pembersih-bersih ya Pak, tukang sapu jalanan, yang miskin sekali. Tidak jauh dari Pantai Indah Kapuk, karena namanya Cina Benteng, yang betul-betul pariah tuh. Jadi terlihat bahwa negara mengeksploitasi pemodal Cina sekelompok sambil setelah dia kuras dipalak begitu, tapi isu rasial tetap dipertahankan karena itu cara untuk mengendalikan masyarakat. Hal yang biasa kita baca di dalam buku-buku political philosophy, di dalam upaya untuk memahami bahwa niat pemerintah sebetulnya adalah menghalangi persatuan supaya dia bisa kendalikan keadaan itu. Itu busuknya pemerintah yang diajarkan oleh Niccolo Machiavelli sampai siapa namanya tuh 1984. Siapa yang nulis itu? Who is the writer of 1984? Orwell. George Orwell. Sampai kita baca buku yang ditulis oleh Ihsanuddin Nursi. Jadi kalau kita bikin refleksi Indonesia hari ini, lepas dari soal kita mau konfrontasi, kita mesti katakan bahwa kepemimpinan hari ini, kepemimpinan yang tidak dituntun oleh pikiran. Dia nggak ngerti apa yang sedang terjadi. Bahkan ditanya apa itu Taliban, apa itu Taliban? Dia knows nothing gitu. Jadi saya ingin sekali untuk tadi Gus Nul betul bahwa, atau siapa tadi, jangan kita ulang tahun aja. Memang kita hanya baru bisa ulang tahun karena 1 tahun ini kita justru merayakan apa yang kita duga akan terjadi, yaitu pemburukan dan pemburukan. Nah nanti tahun depan, mungkin nggak sampai tahun depan, kita akan bikin sidang istimewa kami. Karena akhirnya waktu kita ajukan proposal perubahan 1 tahun yang lalu, kita bilang ini adalah gerakan moral. Energi kita datang dari keprihatinan terhadap bangsa. Selama 1 tahun kita mesti lakukan reevaluasi dan bikin kondisi baru. Apa yang mesti kita soundbite kita, nama baru untuk keadaan ini apa? Kita mesti beri nama keadaan ini. Menuju endgame kah? Pastinya begitu. Jadi saya lihat bahwa publik di bawah itu menunggu nama baru dari keadaan ini apa itu? Pemburukan.
The beginning of the end. Dan nama itu hanya bisa diberikan oleh orang yang mampu melihat sejarah secara utuh gitu. KAMI bisa melihat sejarah secara utuh, karena itu KAMI bisa memberi nama apa yang sedang terjadi sekarang. Tidak cukup lagi kita katakan bahwa kami adalah gerakan moral, karena kita sudah upayakan itu. Artinya gerakan moral sebagai basis dari perkumpulan ini harus dinaikkan satu derajat. Silahkan dijawab sekarang. Iya, supaya orang tahu bahwa moral dan perubahan mendasar itu satu nafas. Orang membutuhkan perubahan mendasar. Orang nggak peduli lagi dengan ya mau 3 periode gak segala sesuka-suka deh. Tapi kita menginginkan perubahan mendasar. Jadi kata perubahan mendasar harusnya mulai digaungkan oleh petinggi-petinggi kami, oleh kita semua tuh. Supaya orang tahu bahwa KAMI menaikkan satu derajat tuntutan politiknya tuh, bukan sekedar moral tuh. Karena moral udah selesai, kita udah coba nggak bisa itu, bahkan lebih memburuk kan. Bayangkan misalnya orang yang kita pilih untuk mengingatkan moralitas kekuasaan, namanya ketua MPR, bahkan memuji-muji kekuasaan, kan sinting kan. Harusnya sidang kemarin DPR itu kasih semacam evaluasi tentang ketidakmampuan pemerintah untuk menghasilkan keakraban sosial, untuk menghalangi COVID, dan untuk memperlihatkan harapan masa depan. Nggak ada isi itu. Satu-satunya yang bermutu di situ adalah doa sang kiai yang memberi peringatan bahwa Tuhan bersihkan pemerintah kami. Artinya pemerintah ini kotor. Tuhan perbaiki pemerintahan kami. Artinya rusak pemerintahan ini. Dia nggak bilang perbaiki bangsa, karena bangsa kita baik-baik aja. Yes, yang kotor memang pemerintah. Jadi Pak Kiai itu mengerti betul kedalaman penderitaan rakyat, sehingga dia minta agar supaya pemerintah itu diperbaiki oleh Tuhan. Itu yang disebut sebagai Vox Populi Vox Dei. Jadi kita harus betul-betul KAMI membaca denyut nadi publik hari ini. Karena tadi Pak Gatot bilang bahwa suatu kejadian kedaruratan bisa terjadi kapan saja. Dan orang akan cari siapa yang akan melindungi secara moral, secara etik bangsa ini. Kita mesti deklarasikan bahwa kita adalah sayap yang akan menerbangkan kembali Indonesia ke dalam cita-cita kemuliaan kemerdekaan. Sekaligus sayap yang akan melindungi mereka yang tercecer, dicecerkan oleh kekuasaan. Jadi teman-teman semua, kita sebetulnya hanya mampu membuat refleksi kecil. Kalau soal pengetahuan ekonomi politik, nggak ada yang bisa ngalahin cara berpikir KAMI itu. Yes. Dan orang hanya takut pada KAMI karena kita berpikir. Karena itu saya sekarang dilarang di semua talk show. Kecuali di Kita Jumpa Lagi. Dan kita tegaskan, kita tidak sekedar berjumpa lagi, kita jumpalitan lagi. Karena kita memang mau jumpalitan dalam keadaan sekarang. Jadi kita, saya mau sebutkan aja bahwa Indonesia menuju pada endgame, dan itu adalah kehendak sejarah. Nggak ada voluntarisme orang yang bisa menahan itu. Udah lewat periodenya. Ya Pak Jokowi ya, dia masih nggak ngerti main-main dengan baju adat segala macam. Dan dia nggak ngerti apa itu filosofi Baduy. Saya punya banyak teman di Baduy karena saya berkali-kali masuk ke wilayah Baduy itu sebagai pencinta hutan. Filosofi Baduy itu yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan disambung. Itu filosofi Baduy itu. Yang panjang jangan dipotong, yang pendek jangan disambung. Filosofi presiden apa? Perpanjang kekuasaan, perpendek akal pikiran. Begitu kontrasnya tuh. Jadi oke, teman-teman, saya kira itu pikiran pendek kita dalam upaya untuk menghasilkan ulang Indonesia. Terima kasih. Kita selalu ingin agar supaya negeri ini dihuni kembali oleh akal pikiran. Karena ini negeri yang diaktifkan oleh akal pikiran. Tapi sepertinya akal pikiran itu hilang di kepala seseorang. Walaupun dia kepala negara. Saya itu tadi puisi bagus itu, puisinya D. Saya
selain membaca buku tentang manusia, membaca buku tentang anjing juga. Yes, ini serius nih. Sangat serius. Saya dulu punya buku judulnya Dog Psychology, itu psikologi anjing itu. Saya terangkan sedikit ya. Ada anjing yang namanya Chihuahua, anjing kecil lucu itu, dan semua orang ingin pelihara itu. Tetapi hanya beberapa orang yang mampu memelihara pitbull. Nah, kita sekarang dalam keadaan kita takut untuk keluar rumah karena tetangga kita di pojok-pojok jalan semuanya pelihara pitbull. Itu anjing bengis. Anda tahu pitbull itu kecil, ekornya dipotong supaya dia nggak gelisah tuh. Karena pitbull ini anjing ras, dia dimasukkan segala macam informasi dalam proses pembiakannya tuh. Sehingga otaknya kecil, nggak mampu mengontrol seluruh informasi yang dipaksa masuk ke kepalanya. Saya lagi ngomong pitbull ya. Ada bukunya ya? Ada bukunya pitbull. Jadi karena dia gelisah, kalau dia di rumah dia senggol seluruh barang itu dengan ekornya tuh karena gelisah tuh, marah terus. Maka itu dipotong ekornya tuh. Itu namanya pitbull. Saya mau lihat bagaimana keadaan bangsa ini melalui dog psychology. Marah-marah terus. Mulai dari buzzer marah, KSP marah tuh. Istana pasti marah-marah melalui orang lain tuh. Jadi kita sebetulnya dikepung oleh pitbull. Bahayanya kalau otak kecil dimasukkan semua informasi lalu dia kolaps itu. Lain dengan otak yang Anda dengar sekarang. Bisa mengucapkan seluruh isi buku dunia dengan sederhana dan kita mengerti itu. Nah, kita ingin agar supaya kita hidupkan kembali akal pikiran sebagai penuntun demokrasi. Supaya kita tidak takut pada pitbull. Dan ini yang membuat kita percaya bahwa KAMI bisa menghasilkan ulang Indonesia yang Chihuahua, bukan yang pitbull. Merdeka atau dulu.